Baik, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu ketakbebasan linier. Penjelasannya adalah bahwa di dalam persamaan diferensial, khususnya orde 2 atau lebih tinggi, itu biasanya memiliki penyelesaian umum dengan dua konstanta atau lebih. Jadi PD orde 2 atau lebih itu mempunyai bentuk umum atau penyelesaian umum persamaan diferensial. Itu bentuknya pasti mempunyai dua konstanta atau lebih, menyesuaikan dari ordenya. Kalau orde 2 konstantanya 2, orde 3 konstantanya 3, dan seterusnya. Dan biasanya penyelesaiannya itu pasti dijumlahkan, ya. Penyelesaian dengan prinsip penjumlahan. Contoh, ya. Contoh penyelesaian PD misalnya Y fungsi X sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Nah, ini prinsip biasanya adalah dijumlahkan, ya. Ini bisa juga kita pahami bahwa PD yang diselesaikan adalah PD dari PD orde 2 karena konstantanya ada 2. Nah, ini yang dimaksud prinsip penjumlahan. Atau prinsip penjumlahan ini bisa juga kita sebut sebagai prinsip superposisi. Nah, prinsip superposisi atau penjumlahan ini sebetulnya idenya adalah bagaimana penyelesaian suku-suku pada YX ini bisa dijumlahkan atau bisa disuperposisikan. Itu harus memenuhi apa yang disebut sebagai prinsip ketakbebasan linier. Jadi fungsi-fungsi, kalau di contoh ini adalah E pangkat X dan E pangkat 2X, ini bisa kita jumlahkan atau bisa kita superposisikan atau bisa kita tulis dengan menjumlah seperti ini bila mana penyelesaian atau fungsi penyelesaian yaitu E pangkat X dan E pangkat 2X ini adalah bebas linier. Kalau tidak bebas linier, maka kedua fungsi ini tidak boleh kita jumlahkan. Nah, ini ide awalnya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sebagai prinsip atau definisi dari ketakbebasan linier, ya. Jadi fungsi dikatakan bebas linier atau himpunan fungsi Y1X, Y2X dan sampai YNX itu dikatakan
tak bebas linier disebut tak bebas linier ya. Jadi dikatakan tak bebas linier jika C1 kali Y1X ditambah Y2 kali C2 ditambah C3 kali Y3X ditambah Cn kali Ynx sama dengan 0 untuk C1, C2, C3 sampai Cn tidak semua 0. Jadi ini yang kita sebut sebagai prinsip tak bebas linier ya, dari himpunan fungsi Y1, Y2 sampai Yn ya. Bila mana kalau Y1 ini kita kalikan dengan suatu konstanta bebas atau konstanta variabel yaitu C1, kemudian Y2 kita kalikan dengan suatu konstanta variabel C2 ditambahkan dengan Y3 C3 sampai Cn itu sama dengan 0, di mana C1, C2 sampai Cn itu tidak semuanya 0. Bila mana C1, C2, C3 sampai Cn ini semua 0, maka himpunan fungsi atau fungsi Y1 sampai Yn ini kita katakan sebagai fungsi yang bebas linier ya. Nah, itu ya. Jadi contoh ya, misal kita punya 2E pangkat 3X ini adalah Y1, kemudian Y2 nya adalah 5E 3X dan E pangkat min 4X. Ini adalah Y2X dan ini adalah Y3X ya. Apakah tiga fungsi ini kita katakan bebas atau tak bebas linier dengan cara menguji, yaitu dengan mencoba mengalihkan dengan konstanta variabel yaitu C1 Y1X, berarti C1 kali 2 E pangkat 3X ditambah C2 kali 5 E 3X ditambah C3 E min 4X kita uji sama dengan 0 untuk kita cari nilai konstanta variabel C1, C2, C3 apakah bisa menjadi 0 ya. Ya. Sehingga kalau kita kembali mendefinisikan fungsi tak bebas linier, itu adalah fungsi di mana
himpunan fungsi itu kalau kita kalikan C1, C2, C3 sampai Cn tidak semua 0, itu bisa sama dengan 0. Maka kita juga akan mencoba C1, C2, C3 apakah tidak semua 0 itu bisa menjadi 0 kalau kita jumlahkan. Kalau itu ada, meskipun itu satu dari C-nya atau di antara C1, C2, C3, maka kita anggap himpunan fungsi ini tidak atau tak bebas linier. Kalau kita isikan C1 itu adalah misalnya 5 dan C2 adalah 2 dan C3 itu 0, maka 5 kali 2 E3X, maaf ini min 2 ya, min 2 ditambah min 2 kali 5 E pangkat 3X ditambah 0, maka ini juga akan sama dengan 0 karena 5 kali 2 E pangkat 3X dikurangi 2 kali 5 E pangkat 3X sama dengan 0. Jadi fungsinya adalah tidak bebas linier. Jadi 2E3X, 5E3X dan E pangkat min 4X adalah tak bebas linier. Contoh berikutnya akan kita coba beberapa himpunan fungsi yang kita akan buktikan fungsi atau himpunan fungsi itu adalah bebas linier. Ya, kita misalkan contoh berikutnya misalnya E pangkat X dengan X E pangkat X. Kalau kita uji dua himpunan fungsi ini, sekali lagi kita harus mengalihkan dengan konstanta variabel C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X. Ini apakah bisa sama dengan 0 dengan mencari nilai sembarang dari C1 dan C2 ya. Maka ternyata kita tidak menemukan nilai sembarang C1 dan C2 sehingga yang bisa memenuhi sama dengan 0 atau tidak ada nilai C1 dan C2 selain 0, jadi hanya 0 aja, sehingga persamaan di atas atau di atas yang dimaksud ini benar atau sama dengan 0. Artinya C1 dan C2 harus 0. Jadi E pangkat X dan X E pangkat X adalah bebas linier ya, dengan alasan C1 dan C2 selalu 0 ya. Karena kalau C1 C2 0 baru bisa berlaku prinsip superposisi ini. Kalau C1 kita ambil angka selain 0, tidak mungkin ini bisa benar persamaan superposisi ini ya. Sehingga dikatakan karena C1 dan C2 selalu 0,
supaya berlaku persamaan ini, maka E pangkat X dan X pangkat kali E pangkat X kita sebut sebagai fungsi bebas linier. Itu ya. Berikutnya kita bahas mengenai determinan Wronski.